أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى آل سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وعلى آل سيدنا المكي مقدم محمد بن علي وعلى وصولهم وقولهم جميع وعلى آله من شيخنا ومشايخنا ومعلمنا ومعلمين وعلى آله الحبيب شيخ عبد القادر الجيلاني وصولهم وقولهم جميع وعلى الشيخ محمد المداني ولا رشيء محمد الشيخ بن جرير ولا شيخ محمد زين بن الغاني وصالح وقولهم من جميع ولا رسول الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري ولا رشيء حسين بن عبد الله بن عمر الشاطري وصالح وقولهم من جميع ولا رشيء الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس ولا رشيء الحبيب عبد الله بن علي الحداد ولا رشيء علي بن حسين البشير ولا رشيء علي بن حسن صاحب المشهد ولا رشيء أبو بكر بن عبد الله بن طالب على الطاس صالح وقولهم جميع ولا رشيء معلمين كي يهجم مسالم من جهري وزوجته وحفيده وصالحهم وقريهم الجميع ولا يريه من شيخنا ومشايخهم ومعلمنا ومعلمهم وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم بالجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يجنبنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يتقبل عنا الجميع ويشفي مرضانا وأمراض المسلمين وما نواه سوف صالح بنية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد نعم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat yang sangat besar yaitu nikmat iman dan Islam. Yang mana dua nikmat ini wajib kita syukuri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur maka niscaya akan kutambah nikmat yang kuberikan kepada kalian dan apabila kalian kufur akan nikmatku maka bahwasanya azabku sangatlah pedih. Dan salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta sahabat, kerabat dan yang mengikut beliau hingga akhir kiamat. Yang demikian itu kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita keluar dari majelis ini, tidaklah kita keluar dari masjid ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita, keampunan kepada keluarga-keluarga kita, keampunan kepada keluarga, jiran dan tetangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembacaan, kita ingatkan lagi kepada kita sendiri bahwasanya yang belum berniat i'tikaf agar berniat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku beriktikaf di masjid ini selama aku di sini sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang mana cinta kita itu wajib kepada beliau semua, yang mana Imam Syafi'i mengatakan sebuah qasidah, ya ahla baiti Rasulillah hubbukum fardun min Allah fil Qur'ani anzalahu kafakum an azimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai ahli baiti Rasulillah, kecintaan kami terhadap kalian itu adalah sesuatu yang wajib, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran bahwasanya wajib kepada kami semua untuk mencintai kalian. Maka cukuplah akan sesuatu ini menjadi apa? Dalil bahwasanya kami ini memang benar wajib mencintai kalian. Dan yang sama-sama kita hormati para asatiz, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh agama, hadirin hadirat jamaah live streaming yang insyaallah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita kepada hambanya yang bersyukur, menggolongkan hambanya kepada hamba yang bertaubat, karena insyaallah kita di dalam majelis ini kada sia-sia. Ada sia-sia. Sedikit hari ini kita membicarakan tentang bagaimana hukum taharah, bagaimana hukum bersuci, dan bagaimana hukum-hukum air. Jadi pembagian air itu sebenarnya kada air yang gesen wudu aja, sebenarnya banyak. Ujar sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bab taharah. Nah, jadi dimulai kitab ini dengan bab taharah. Nah, semisalnya pintu kita harus melewatinya. Kayak pintu masjid, kita hendak menuju masjid, kita harus melewati pintunya dulu. Jadi di sini al-ulama memulai dengan kitab taharah karena apa? Taharah ini adalah intinya ibadah. Nah, tanpa bersuci kita kada bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wajib atas kita untuk belajar bagaimana itu taharah, bagaimana itu bersuci yang bujur, kiapa baju-bajunya, kiapa cara-caranya. Kada sembarang mengikuti orang aja, bodoh cipoi-cipoi bersemuha bersutangan kayak orang. Tapi ilmunya kada ada. Maka itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita yang perlu kita syukuri pada hari ini, pada sore ini. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk menuntut ilmu. Yang mana fadilah menuntut ilmu ini sudah kita dengar bahwasanya lebih baik daripada orang yang 1000 rakaat sembahyangnya. Dan lain-lain di dalam hadis yang lain disebutkan juga banyak. Sudah kita terangkan semalam. Babut taharah, ini suatu bab tentang menjelaskan bagaimana taharah. Apakah itu taharah? Itu maksudnya. Secara bahasa, taharah ini adalah al-khulus minal adnas, suci daripada kotoran-kotoran. Suci daripada kotoran-kotoran al-hissiyah yang tersirat. Nah, jadi ngarannya bersuci, kita tuh kada tahu yang mana. Ada kelihatan kalau hadas kecil di kita. Hadas kecil mana, hadas kecilnya mana? Kada ada kelihatan. Nah, jadi di sini bersuci al-khulus minal adnasi hissiyah. Al-khulus, suci daripada kotoran-kotoran yang tak terlihat mata. Qat-taharah seperti apa? Ini pembicaraannya seperti wudu dulu. Qat-taharah anil hadas wal khabas. Seperti bersuci daripada apa tadi? Hadas. Nah, hadas wal khabas dan najis. Wal ma'nawiyah. Nah, tetapi juga taharah ini meliputi sesuatu yang maknawi, sesuatu yang yang hissiyah tadi yang kelihatan mata, dan maknawi ini yang tersirat di dalam hati. Qat-taharah anil amradil qalbiyah. Seperti apa? Seperti kita ini bersuci daripada penyakit-penyakit hati. Seperti apa? Kal ujubi. Seperti penyakit ujub. Ujub ini berbangga diri. Oh, aku kayak ini. Oh, aku kayak ini. Oh, aku di sini, kan di situ, dan lain-lain. Wal kibri dan kesombongan. Nah, jadi ini taharah ini meliputi dua ini. Nah,
meliputi dua ini. Yang pertama tadi apa? Al-hissiyah, sesuatu yang nampak, seperti berwudu. Nampak kalau telah kita berwudu nih, anil hadas, daripada hadas kecil, hadas besar. Nampak artinya gawiannya tuh nampak, kayak wudu. Wal khabas, kayak najis kita membasuh mencuci pakaian gitu. Wal ma'nawiyah tadi seperti yang kayak tersirat di dalam hati, seperti at-taharah dan amrad, penyakit-penyakit hati dan lain-lain. Secara agama apa? Raf'u hadatsin au izalatu najisin, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Nah, itu taharah maksudnya di dalam fikih. Baru suci di dalam fikih itu apa? Raf'u hadatsin, mengangkat sesuatu yang namanya hadas. Nah, nanti ada pembicaraan hadas kecil, hadas besar. Au izalatu najisin, atau menghilangkan najis, seperti apa? Mencuci pakaian karena najis dan lain-lain. Au ma fi ma'nahuma, atau sesuatu yang di dalam makna keduanya, seperti apa? Tayammum dan lain-lain, nanti ada pembahasannya. Au ala suratihima, atau sesuatu yang dua gambaran itu, seperti apa? Seperti sunnah-sunnah mandi dan lain-lain. Wa hadza ta'riful Imam An-Nawawi, dan ini yang telah dijelaskan tadi itu adalah penjelasannya Imam An-Nawawi. Nah, bahkan Al-Imam Al-Bajuri menyebutkan di dalam kitabnya bahwasanya orang yang berwudu kalau lah membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, menyapu kepala dan lain-lain sampai habis tuntung, itu ujar sidin ahlul kasyaf, orang yang bisa melihat. Jadi ahlul kasyaf ini orang yang dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ahli kasyaf ini jadi melihat dosa-dosa yang berguguran pas kita wudu tuh. Nah, itu fadilatnya wudu lah. Jadi dosa-dosa di sini maksudnya dosa kecil. Dosa-dosa kita tuh hilangan. Dosa-dosa kita tuh berguguran, dosa-dosa muha kita, dosa-dosa mata kita, tangan-tangan kita, batis kita. Ujar Al-Imam Al-Bajuri di dalam kitabnya, ahli kasyaf tuh melihat di sini. Tapi kita benar tidak melihat. Nah, bahkan di dalam fadilat wudu, bahwasanya umat Rasulullah ini nanti itu apa? Bercahaya di hari kiamat. Artinya di hari kiamat tuh pinandu Rasulullah nih, oh ini umatku, oh ini lain. Nah, jadi orang yang senang berwudu itu kelihatan kan di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kepada golongan tersebut. Nah, dan di sini ada yang dinamakan maqasidut taharah. Nah, jadi maksudnya kita bersuci ini apa? Maksud bersuci itu apa aja? Yang pertama yaitu al-wudu, berwudu. Yang kedua apa? Al-ghuslu, mandi wajib. Itu taharah bersuci juga namanya. Wat tayammum, wa izalatun najasah, dan menghilangkan najis. Nah, ini maksud taharah, maksud bersuci ini ada 4. Jadi seberataan tuh maksudnya masuknya ke dalam 4 golongan ini, yaitu wudu, mandi wajib, tayammum, dan menghilangkan najis. Nanti penjelasannya nanti. Nah, ini kita pembicarakan apa? Ta'rif. Apa itu definisi taharah itu? Kemudian ada yang namanya wasailut taharah. Ada sesuatu yang menyampaikan kita kepada bersuci ini apa aja? Ada 4. Yang pertama al-ma'u. Yang pertama kita bisa pakai bersuci pakai air. Yang kedua at-turabu, pakai tanah kalau ada air. Nanti ada penjelasannya. Nah, yang ketiga apa? Ad-dabibu. Ad-dabibu ini sesuatu yang bisa menghilangkan bau di kulit sapi. Nah, kayak nanti ada penjelasannya. Bisa pakai najis, bisa kayak tahi burung itu panas kalau lah. Bisa itu kan namanya menghilangkan bau, ada nyaman dari kulit sapi. Nanti itu ada penjelasannya jauh lagi. Yang keempat hajarul istinja. Yang keempat adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada bersuci, yaitu adalah batu. Nah, batu ini masuknya itu di istinja. Nanti ada lagi pembahasannya. Misalnya kalau ada banyu ya Pak, hendak istinja, nanti pakai batu. Kayak apa caranya?
Nah, nanti ada cara-caranya. Terus bab taharah di sini. La yasihhu raf'ul hadasi wa la izalatun najasi illa bima yusamma ma'an. Tidak sah di sini. Tidak sah raf'ul hadasi, mengangkat hadas, wa la izalatun najasi, dan tidak pula menghilangkan najis, illa bima yusamma ma'an, kecuali dengan sesuatu yang namanya air. Belum tentu. Fa'in, nah di sini ada masalah. Fa'in taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, dan jikalau berubah ta'muhu, rasanya, rasanya, aw launuhu, atau warnanya, aw rihuhu, atau baunya, taghayyuran fahishan, perubahan yang sangat nampak, bihaisu, dengan sekira apa? Bihaisu la yusamma ma'an, dengan sekira airnya itu kada disambut banyu lagi. Nah, bimukhalitin, dengan sesuatu yang bisa mencampuri, tahirin, yang suci, yastaghnil ma'u anhu, yang air ini tidak menghajatkan kepadanya, lam tasihhat taharatuhu bihi, tidak sah bersucinya dengan sesuatu tersebut. Nah, di sini banyak masalah. Yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah apakah itu air? Apakah itu air? Nah, sudah kita sebutkan tadi adalah air ini adalah sesuatu yang menyampaikan kita kepada bersuci. Nah, terus di sini perlu kita ketahui bahwasanya aqsamul miyah min haitsu mahilluha, pembagian air dari tempatnya, wa asluha, dan dari asalnya itu ada apa? Ada berapa? Ada 7. Nah, telah kita sebutkan minggu kemarin, tetapi alangkah baiknya kita ulangi lagi sedikit. Salah satu minas sama, 3 dari langit, yaitu apa? Banyu hujan, banyu salju, artinya yang turun dari langit, salju, wal barat, dan apa? Barat ini air embun. Nah, namun di lapangan tuh biasanya ada, di rumput-rumput tuh gayung ya, itu ada banyunya. Warbatun minal ardi, dan 4 yang berasal dari bumi. Nah, apa aja? Banyu sungai, banyu sumur, banyu danau, dan mata air. Nah, jadi 7 air ini bisa kita pakai bersuci. Kemudian dari 7 ini, banyu apa yang paling afdal? Yaitu banyu yang banyu yang keluar dari di antara jari-jarinya Rasulullah SAW, itu yang paling afdal. Nah, terus aqsamul miyahi min haitsu hukum. Nah, yang paling penting ini adalah pembagian air dari segi hukumnya. Artinya kita ini kada sembarang malah sebenarnya bersuci itu kada sembarang. Ada hukum-hukum airnya tuh, ada hukum-hukumnya. Yang pertama yang wajib kita ketahui apa? Al-awwalu, yang pertama, at-tahiru fi nafsih, al-mutahhiru li ghairih. Nah, yang pertama, yang banyunya ini suci, lagi mensucikan. Nah, yaitu yang kita sebut banyu mutlak atau air mutlak. Nah, terus, nah, pakai banyu mutlak ini, itu yang kalau kita membawa bersuci. Terus yang kedua, at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhir li ghairi. Yang kedua yaitu airnya suci, cuman kada mensucikan. Nah, yang kita sebut yaitu air mustakmal. Nah, jadi kita tahu tuh biasanya 2 aja lah. Air yang mutlak lawan air mustakmal. Nah, sebenarnya ada 4. Ada 4. Yang ketiga, yaitu air najis. Najis yaitu air yang kurang dari 2 kulah yang terkena najis dan lain-lain. Sebenarnya banyak penjelasannya. Cuman kita ikhtisar, kita ringkas saja. Nah,
Ada tiga, Pak. Ada tiga. Terus di sini ujar sidin apa? Yang masalah kita ini biasanya tuh di air musta'mal. Air musta'mal ini apa gerang? Mastu'mila fi fardhi taharah. Air yang kita pakai bekas kita bersuci. Nah, maksudnya apa? Syurutul ma'ul musta'mal arba'atun. Jadi di sini ulama itu ada mensyaratkan air musta'mal. Musta'mal ini kalau yang ada 4 ini berartinya musta'mal. Nah, apa aja? Ayyakuna qalilan. Bahwasanya air itu sedikit, air segayung. Kada sah di bawah wudu. Nah, air segayung itu kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu 216 liter. 216 liter. Nah, yang kedua apa? Ayusta'mala fima la budda minha. Bahwa ini dipakai dengan sesuatu yang kada mau pakai itu. Kayak apa? Fardhu taharah. Seperti untuk wudu, raf'ul hadas. Artinya banyu yang habis kita pakai bersuci itu kada boleh kita pakai kayak habis istinja misalnya. Jadinya itu apa? Jadi air najis. Nauzubillah. Au izalatin najis. Yang ketiga ayyam fasil 'anil udwi dan air musta'mal ini yang ketiga apa? Ayyam fasil 'anil udwi, bahwanya ini sudah terlepas daripada anggota badan, anggota wudu. Nah, maksudnya gini, amun kita pakai banyu basuhan yang pertama, misalnya kita wudu basuh muka, basuh tangan yang paling nyaman. Nah, basuhan pertama percikannya itu banyu musta'mal namanya, yang terlepas dari anggota wudu itu. Nah, yang keempat, Allah yang nuyat iktiraf, bahwa inya kadang berniat menggayung. Yang sering terjadi itu adalah di hammam ini WC nya kita. Ada bak, ini ada sampai 2 kulah. Ada sampai 2 kulah bak halus. Nah, jadi di sini yang satu ya Pak, airnya mengalir dari keran. Itu nyata sah dulu. Nyata sah sudah. Jadi di sini misalnya kerannya kita matiin, Bang. Nah, ujar ulama, amun kita niat menggayung, sah aja. Nah, bahkan ini yang paling sering terjadi, yaitu pas kita musafir atau kita labuh itu lah, kita ini biasanya melihat di WC-nya tuh kurang bersih, banyunya sedikit juga. Nah, jadi apa kita nih betoharah sucinya tuh apa caranya? Sedangkan banyunya ini sedikit. Jadi ulama di sini ada ikhtilaful ulama. Jadi ulama ada ikhtilaf di sini. Qaulanya Imam Syafi'i itu ada kalau dipakai banyunya, ada kalau dipakai. Akan tetapi di sini darurat darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kalau ada sesuatu yang darurat itu yang haram atau yang kada boleh itu bisa kita pakai. Seperti apa? Seperti jalan tadi kita musafir, kita labuh, sekalinya di dalam WC ini sedikitannya banyunya. Biasanya itulah. Atau kita nih ragu-ragu ini kita purancingan enggak orang ini kada kah? Ya Allah, itulah. Imbatu kita nih hendak bersuci, hendak berbasuh kami misalnya. Jadi kayak apa jalan keluarnya? Di sini ada ikhtilaful ulama. Amun Imam Syafi'i emang kada kawa. Tapi Al-Imam Al-Malik, nah, ujar sidin, asal banyu itu kada berubah walaupun kurang dari 2 kulah bisa kita pakai. Nah, kita cium dulu banyunya, berbau kada? Misalnya berbau pesing, otomatis banyu itu adalah banyu najis, kada kawa dipakai. Cuman pendapat Imam Malik ini bisa dipakai pas kita darurat aja. Nah, kayak gitu. Terus wat-taghayyur taqdiru kat-taghayyurul hissi wallahu alam bisawab. Mungkin
Ini dari ulun salah khilaf, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan atau perkataan dan perbuatan ulun yang kurang berkenan di hadipan seberataan. Ulun minta maaf, minta rela, minta ridho dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau kedada kita tutup. Kalau kedada kita tutup. Nah. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah air mustakmal basuhan pertama untuk dipakai untuk basuhan kedua, ketiga ya? Air mustakmal basuhan pertama, kalaunya kurang dari 2 kulah, boleh. Kalaunya kita kumpulkan sampai 2 kulah dan kadada berubah rasanya, warnanya dan baunya, nanti kita bahas, bisa jadi pakai, bisa jadi pakai. Nah, ada juga masalah kebiasaannya kita berwudu terperancingan basuhan pertama ke ember yang lain ya misalnya. Nah ini sebenarnya itu tuh kada jadi langsung mustakmal yang lain itu. Pemikiran kita nih amunnya terperuncing ke lain, banyak yang basuhan mustakmal nih, hukumnya langsung mustakmal semberan. Kada jauh lama apa yuqaddar bi awsat sifah. Nanti ada pembahasan di sini. Allah. Tamam. Pas. Baju yang kita pakai untuk membasuh yang sunat itu perancingannya itu mustakmal juga Pak. Contoh kita membasuh pertama itu yang wajib ya kan. Ya. Nah yang kedua itu kita sunat. Nah yang sunat ini mustakmal kan? Kada dipakai gesan yang wajib kan maksudnya. Kada mustakmal awal kita pakai. Cuman tengalih bang caranya itu, tengalih. Kalau pembasuhan kedua itu kada jadi mustakmal, kada jadi mustakmal. Soalnya apa? Ini banyu sunnah. Yang pertama tadi banyu wajib. Banyu wajib. Itu perbedaannya. Ya. Ulun tutuplah. وعلى ما نوى به سواء الصالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من